Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah meminta pertolongan dalam doa, kiranya Tuhan berikan kita kesempatan untuk memahami, dan kita juga diberikan kemampuan untuk melakukannya. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, yang tiada hentinya dalam hidup kami. Saat kami diberikan kesempatan merenungkan firman-Mu, kami mau datang ke hadapan Tuhan meminta pertolongan supaya Engkau sendiri yang berkenan menolong kami. Karena jikalau Tuhan tidak menolong, pasti kami tidak akan pernah bisa memahaminya dengan baik. Dan jikalau Tuhan tidak menolong juga, maka kami juga tidak akan dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ketika kita membaca ayat sebelumnya, sebuah cerita yang dituangkan oleh Paulus ketika ia mendirikan jemaat dan ia melakukan pelayanan di Tesalonika, ia sungguh bersyukur karena jemaat di Tesalonika menerima firman itu dengan sukacita. Banyak dari mereka menjadi percaya setelah mereka menerima firman itu. Oleh karena itu, Paulus berulang kali mengucap syukur di dalam berdoa. Sehingga saat kita juga baca di pasal yang pertama, ayat yang kedua, Paulus berkata, kami mengucap syukur, kami terus berdoa. Paulus juga mengulangi sekali lagi dalam bacaan kita saat ini bahwa Paulus juga mengucap syukur dan terus berdoa. Ia berkata tidak putus-putusnya. Tidak putus-putusnya ini artinya terus-menerus. Bukan berarti karena doanya sudah dijawab saat ini, ia berhenti berdoa. Tetapi Paulus terus berdoa bersyukur karena jemaat di Tesalonika telah menerima firman. Hal yang menarik yang dikatakan oleh Paulus pada bagian ini ialah jemaat di Tesalonika itu menerima firman, bukan saja menerimanya, tetapi mereka menerimanya sebagai hadiah daripada Tuhan. Mungkin banyak orang di dunia ini menerima Alkitab, tetapi mereka berpikir itu hanya sebagai pengetahuan saja. Mereka berpikir itu hanya untuk memperbanyak isi pikiran mereka. Tetapi yang membuat Paulus itu bersukacita dan terus bersyukur ketika jemaat di Tesalonika itu menerimanya sebagai titipan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus berkata di sana, memang sungguh-sungguh demikian, yaitu sebagai firman Allah. Kitab Ibrani menyatakan bahwa orang yang menerima firman Tuhan dan percaya kepadanya, bahkan firman ini akan menembus hatinya, akan berdiam dalam hatinya. Saat kita memikirkan apa perkataan Paulus ini, maka kita akan mengerti bahwa Paulus sangat menekankan kuasa dari Injil, kuasa dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab bukan kata-kata manusia semata, tetapi Tuhan sendiri yang memakai orang-orang untuk menuliskan firman-Nya. Sehingga inilah yang harus disyukuri oleh setiap orang percaya. Saat kita melihat banyak orang yang percaya, telah menerima firman Tuhan, percaya kepadanya, maka saat itulah kita harus terus tekun berdoa kepada Tuhan, supaya mereka tetap teguh di dalam imannya, supaya mereka tetap teguh di dalam firman yang mereka dengarkan. Maka pertanyaannya bagi kita sekarang, kita telah menerima firman Tuhan. Apakah kita juga menganggap firman Tuhan ini benar-benar dari Tuhan? Atau kita masih merasa firman Tuhan ini hanya tulisan manusia? Jikalau kita masih menganggap firman ini adalah tulisan manusia, maka tulisan ini tidak akan pernah bisa mengubahkan hidup kita. Tapi kita akan berubah kalau kita percaya bahwa firman ini adalah perkataan Tuhan.
maka apa yang harus kita lakukan? Peganglah firman Tuhan, percayalah kepadanya, mintalah Tuhan mengubahkan hidup kita. Pasti kita akan berubah dan terus menghadapi berbagai-bagai hal yang membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Banyak hal-hal menakjubkan dalam hidup yang tidak dapat dipahami, tetapi saat kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan semakin memahami, oh maksud Tuhan yang ini, maksud Tuhan bukan ini. Dan kita akan mudah membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mengapa Paulus begitu bersyukur sekali ketika jemaat di Tesalonika menerima firman Tuhan? Karena ia sadar apa yang dikatakan firman Tuhan juga. Dan ia kembali menuliskan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, di mana ia berkata, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga ia senang ketika orang-orang menerima firman Tuhan, karena ia sadar iman akan diteguhkan lewat pendengaran firman Tuhan. Maka maukah kita menerima firman Tuhan? Maukah kita menyimpan dalam hati kita? Maukah kita diubahkan oleh firman Tuhan? Terimalah setiap hari, terimalah terus menerus. Pasti kita diubahkan, karena ini bukan kata-kata manusia, tetapi kata-kata Allah. Kamu telah menerimanya, percayalah. Amin. Bapa di dalam surga, kami telah menerima firman-Mu. Maka berilah kami kekuatan untuk menerimanya dan dapat melakukannya, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, amin.